Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali santri dan teman-teman santri semua dan semua hadirin yang ada di majelis ini, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak sekali. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai kadang-kadang kita tidak terasa diberi nikmat olehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab beliaulah kita menjadi kenal dengan agama Islam. Asbab beliaulah kita menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah. Asbab beliaulah insyaallah kita semua termasuk penduduk surga. Semoga salawat serta salam kita ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin mengadakan satu perjalanan. Inni uridus safar fa'ausini." Wahai Rasulullah, saya akan mengadakan perjalanan, maka berilah wasiat kepadaku. Jadi hadirin yang mulia, sahabat tadi dia akan mengadakan satu perjalanan. Namanya orang, kalau dia ini mau mengadakan perjalanan, pasti dia akan meninggalkan anaknya, dia akan meninggalkan istrinya, dia akan meninggalkan kampung halamannya. Dan hadirin yang mulia, namanya perjalanan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan pergi ke Makassar. Dari Jeneponto kita sudah perkirakan jam 7 berangkat, nanti jam 9 sudah sampai sana. Hadirin yang mulia, perasaan kita jalan Jeneponto Makassar lancar-lancar saja. Ternyata sampai tengah jalan, jalannya macet. Atau kita naik mobil, perasaan kita mobil kita sudah aman, ternyata remnya tidak ada. Sehingga akhirnya tidak sampai Makassar, tapi malah sampai rumah sakit. Begitulah namanya perjalanan.
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang terjadi hal yang tidak diprediksi. Maka sahabat tadi sebelum dia mengadakan perjalanan, dia sowan kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau mengadakan perjalanan. Saya perlu bekal. Maka berwasiatlah kepadaku sehingga aku selamat sampai tujuanku." Hadirin yang mulia, setelah kita pikir-pikir bersama, setelah kita renungi, ternyata yang mengadakan perjalanan bukan hanya sahabat tadi saja. Kita pun juga mengadakan perjalanan. Kita tadi sebagian ada yang dari Makassar datang ke sini, ada yang dari Bulukumba datang ke sini, mengadakan perjalanan. Hadirin yang mulia, namanya orang perjalanan pasti menginginkan untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Betul Pak? Hadirin yang mulia, sebetulnya di samping kita mengadakan perjalanan dari Makassar ke sini, dari Temboro ke sini, sebetulnya kita semua ini mengadakan satu perjalanan ke akhirat. Hadirin yang mulia, setiap kita keluar dari rumah, kita pamit kepada keluarga, "Saya mau mengadakan perjalanan, doakan biar selamat, doakan biar bisa kembali." Hadirin yang mulia, sebetulnya akan datang satu masa kita akan meninggalkan anak kita, meninggalkan istri kita, meninggalkan perusahaan kita, dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Hadirin yang mulia, kita sebetulnya mengadakan satu perjalanan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Min wahsyatit tariq, min qillatiz zad wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq." Perjalanan kita ini perjalanan yang sebenarnya bukan perjalanan yang dekat. Wa bu'dis safar, perjalanannya begitu jauh sekali. Begitu banyak yang akan kita lalui, begitu banyak yang akan kita hadapi, begitu banyak yang akan kita lewati. Wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq. Dan dalam perjalanan ini, perjalanan kita ini bukan perjalanan biasa Pak. Perjalanan kita ini perjalanan yang betul-betul mengerikan, kata Sayyidina Ali. Bagaimana tidak hadirin yang mulia? Kalau di sini ada tikungan, katanya terkenal banyak perampoknya zaman dulu. Nah, maka setiap orang lewat di situ takut. Tapi kalau sudah lewat dari situ, mereka merasa aman. Dalam perjalanan kita menuju ke akhirat ini, ada perampok yang sangat ahli. Perampoknya ini sudah berjanji di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya bersumpah di hadapanmu, manusia-manusia itu mereka akan saya plesetkan semua, akan saya sesatkan semua. Jadi hadirin yang mulia, kita ini sebetulnya sedang dikejar perampok. Di rumah perampoknya ngejar kita, di masjid perampoknya ngejar kita, di perusahaan perampok pun ngejar kita. Dan perampok itu biasanya kalau di Jawa Pak, perampok itu biasanya datang dari depan. Tapi kalau perampok yang ini namanya setan ini, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan mendatangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan dari kirinya. Jadi kita ini diserang dari 4 penjuru, hadirin yang mulia. Dan target dia bukan hanya kita mati hadirin, tapi target dia kita tidak selamat untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Dzar yang sedang mengadakan perjalanan atau akan mengadakan perjalanan, ini perlu kita renungi. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Kalau engkau ingin mengadakan perjalanan, modal kamu paling utama, "U'budullah", esakanlah Allah, sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Hadirin yang mulia, ini nasihat Rasulullah SAW yang pertama kali. Ini adalah nasihat paling penting, modal utama
untuk kita selamat sampai tujuan kita. Hadirin yang mulia, walaupun di dunia kita ini hartanya melimpah ruah, walaupun di dunia banyak mobil kita, walaupun di dunia banyak pabrik kita, banyak rumah kita, tapi hadirin yang mulia, kalau iman tidak ada, semua akan menjadi sia-sia. Hadirin yang mulia, banyak orang itu mengatakan standar sukses seseorang adalah kalau hartanya banyak. Standar sukses seseorang kalau jabatannya tinggi. Sedangkan hadirin yang mulia, kalau orang itu mati, dia akan meninggalkan hartanya. Orang itu mati, dia akan meninggalkan jabatannya. Kalau standar orang itu harta dan jabatan, berarti dia mati, dia gagal total 100% hadirin. Yang kita bawa mati adalah iman kita. Maka kalau kita ini ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, bagaimana kita jaga iman kita? Insyaallah hadirin. Iman ini adalah perkara yang mahal. Iman ini adalah perkara yang sangat-sangat mahal sekali. Tidak sembarang orang diberi oleh Allah. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah saja yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun petani, walaupun rumahnya jelek, di bawah pohon kalau hujan bocor semua, tapi kalau Allah cinta, Allah beri iman kepada dia. Walaupun kaya raya, walaupun tampan, walaupun semua orang senang kepada dia, kalau Allah tidak senang, Allah tidak bagi iman kepada dia. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan sayangnya Allah kepada kita, Allah beri iman kepada kita. Semoga iman kita ini Allah jaga sampai mati kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian namanya manusia dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum khatta'un. Di dalam perjalanan ini, di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini dituntut untuk mewujudkan dua perkara. Yang pertama, dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ini, orang juga dituntut untuk amal yang sebanyak-banyaknya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jadi inilah tuntutan hidup kita. Kita ini kalau pengen selamat, yang pertama harus iman, kemudian yang kedua harus takwa kepada Allah dan mengamal amal agama. Tapi hadirin yang mulia, namanya manusia, kadang-kadang dia sudah niat baik, dia kadang-kadang sudah niat tobat, tapi masih terpeleset juga. Itulah namanya manusia. Maka dikatakan baginda Nabi, kullukum khatta'un, kalian itu adalah makhluk yang banyak salahnya. Di dunia ini tidak ada orang tidak salah, tidak ada, Pak. Mau dia itu presiden, tetap ada salahnya. Mau dia itu Pak Ustadz, tetap ada salahnya. Mau dia itu santri, tetap ada salahnya. Mau dia itu ahli dakwah, tetap ada salahnya. Manusia itu berbuat salah itu wajar. Kalau kita ingin cari manusia yang tidak berbuat salah, silahkan datang ke Madinah. Di sanalah ada baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi selain itu semuanya ada salahnya. Cuma yang penting jangan banyak-banyak. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat yang kedua, idza asakta fa ahsin. Wahai Abu Dzar, kalau engkau itu berbuat salah, bersikaplah dengan sikap yang benar. Apa itu? Tutuplah kesalahanmu, tambahlah kesalahan kamu, hapuslah kesalahanmu dengan amal kebaikan. Hadirin yang mulia, kadang-kadang ketika manusia itu berbuat salah, manusia ini pikirannya berubah. Dulu pernah ke masjid, kemudian nggak pernah ke masjid lagi. Diajak sama temannya, Pak, mari ke masjid, Pak. Wah, saya malu ke masjid, saya sudah terlalu buruk. Saya sudah terlalu lama meninggalkan masjid, sudah. Saya ceburkan diri kita dalam kemaksiatan saja. Ketika berbuat salah, bukan cepat-cepat tobat, malah meneruskan kesalahannya, malah putus asa kepada Allah. Hadirin yang mulia, ini adalah satu kesalahan yang besar. Tidak seperti itu.
Tapi sikap kita, idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau berbuat salah, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Kita tambal perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita. Insyaallah. Dikatakan di dalam sebuah hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kebaikan, ikutlah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Hadirin yang mulia, kalau kita ini punya tembok, kita punya bangunan rumah, kemudian rumah kita ini dicoret-coret oleh anak kita, digambar-gambar, dilukis-lukis, ditulis-tulis yang macam-macam. Kira-kira tembok itu kita rubuhkan atau kita cat ulang? Kita pasti akan cat ulang. Kalau kita rubuhkan, maka kita akan rugi besar. Kita mungkin tidak punya uang lagi untuk membangunnya. Tapi kalau tembok tadi kita cat ulang tamhuha, maka tembok yang begitu kotor langsung tampak bersih lagi seperti baru lagi. Begitu juga hadirin yang mulia, kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita berbuat salah kepada Allah. Tapi kalau kita bersikap cepat-cepat taubat kepada Allah, maka hadirin yang mulia, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya hamba-hambanya semuanya, asalkan hambanya mau tobat. Jadi hadirin yang mulia, asal kita mau tobat, asal kita mau perbaikan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk taubat. Kecuali kalau nyawa sudah terlepas, baru terlambat taubatnya. Alhamdulillah hadirin yang mulia, di sini insya Allah masih bernyawa semua. Insya Allah ya, masih bernyawa semua insya Allah, belum ada yang mati. Maka mumpung kita masih dikasih nyawa, kita bagaimana cepat-cepat taubat kepada Allah, kita tambah keburukan-keburukan kita dengan kebaikan kita. Insya Allah hadirin. Hadirin yang mulia, manusia itu dosa, amal kebaikan kita atau amal keburukan kita itu seperti baju. Kalau kita ini bajunya kotor, kira-kira yang kita buang itu bajunya apa sekalian orangnya, Pak? Pasti yang akan kita buang bajunya, kita buang baju baru. Orangnya tidak dibuang. Hadirin yang mulia, begitu juga dosa-dosa itu adalah perkara-perkara yang nempel dalam diri kita. Kita buang dosanya, kita ganti dengan amal kebaikan. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Kalau orang itu sudah niat taubat, kalau orang itu sudah niat untuk perbaikan, walaupun perbaikannya baru sedikit, sudah bisa menghapus semua dosanya. Diceritakan zaman dulu kala, ada seorang pembunuh. Dia sudah membunuh 99 orang. Maka dia tanya kepada seorang ahli agama, seorang pendeta, bukan ahli agama, seorang pendeta. Wahai pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Saya pengen taubat, apakah ada pintu taubat untuk saya? Maka dikatakan kepada dia, oh tidak bisa, kamu sudah terlalu banyak membunuh orang. Maka pembunuh tadi jengkel juga, akhirnya pendeta dipotong sekalian. Akhirnya sempurna 100 orang dibunuhnya. Artinya yang mulia, akhirnya dia datang kepada Pak Kiai, kepada Pak Ustadz, saya ini mau tobat, sudah banyak orang yang saya bunuh. Saya sudah merasa banyak dosa, saya takut kepada neraka. Apakah saya bisa tobat? Oh bisa, kamu bisa tobat dengan syarat kamu sekarang harus pindah ke tempatnya orang-orang baik. Kamu harus tinggalkan kampung kamu yang penuh dengan keburukan itu, pindah ke kampung yang baik. Maka hadirin yang mulia, akhirnya orang tadi dia meninggalkan kampungnya. Dia belum berbuat kebaikan, baru mau berangkat berbuat kebaikan. Di tengah jalan malaikat Israel lewat, dibawanya dia sekalian. Hadirin yang mulia, akhirnya dia mati di tengah jalan. Maka datang malaikat penjaga neraka. Oh ini sudah banyak membunuh orang ini harus saya sembelih ini orang ini. Harus saya masukkan ke neraka orang ini. Malaikat penjaga surga nggak mau kalah juga dia. Dia sudah mau tobat kok. Mau saya masukkan ke surga dia ini. Maka malaikat itu diceritakan baku bantah mereka. Ini bagian saya. Oh tidak, ini bagian saya. Maka mereka berdua sowan
Allah Subhanahu wa taala dalam cerita Israiliyat atau hadis, saya agak lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu ukur buminya antara kampung halaman dia dengan tempat kematian dia dengan kampung yang akan dituju, lebih jauh mana? Kita bilang umpamanya kampung yang mau dituju itu Jeneponto, dia asalnya Makassar. Kemudian Jeneponto Makassar ini jaraknya 100 kilo. Nah, dia mati di tengah jalan. Maka oleh Allah suruh ngukur. Sebetulnya hadirin yang mulia, dia baru meninggalkan Makassar itu perjalanan 40 kilo. Untuk ke Jeneponto masih 60 kilo lagi. Aturan, dia masuk neraka. Tapi Allah katakan kepada bumi, wahai bumi memanjanglah. Dan wahai bumi yang satunya mendekatlah. Setelah dihitung, ternyata dia lebih dekat kepada kampung tempat dia tobat. Hadirin yang mulia. Jadi orang itu kalau sudah niat tobat, walaupun belum sempat berbuat kebaikan, Allah tolong dia. Yang jadi masalah ini, kalau orang sudah banyak dosa, tidak merasa punya dosa. Dia datang kepada Pak Ustadz, saya ini banyak sekali masalah saya. Maka Pak Ustadz bilang, antum banyak tobatlah kepada Allah. Mungkin antum banyak dosanya kepada Allah. Maka dia mengatakan, Pak Ustadz, saya salah apa kepada Allah saya ini? Masya Allah. Kita mengatakan saya salah apa, itu sudah salah hadirin. Maka kita hidup di dunia ini bagaimana banyak tobat kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, walaupun orang sudah iman, walaupun orang sudah amal agama, walaupun orang itu sudah banyak tobat kepada Allah, masih ada wasiat Rasulullah SAW yang ketiga yang sangat penting juga. Apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbuatlah baik, berakhlaklah yang baik kepada para manusia. Ini adalah perkara yang paling penting. Kita sudah iman, kita sudah amal, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka kita nanti sampai akhirat akan menjadi orang paling rugi hadirin. Dikatakan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bertanya, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, tahukah kamu orang yang rugi, yang bangkrut tahu? Ya Rasulullah, orang yang bangkrutnya nggak punya uang. Oh tidak, orang yang bangkrut itu orang yang datang ke akhirat, uangnya, amalnya banyak, tapi dia selalu mencaci manusia. Amalnya banyak, tapi dia selalu menghina manusia. Akhirnya sampai di akhirat datang orang-orang yang dicaci kepada dia. Pak, dulu Bapak mencaci saya tidak terima, saya minta pahalanya. Maka pahala puasa diberikan. Kemudian datang lagi orang, Bapak dulu menghina saya tidak terima, saya minta pahalanya. Maka pahalanya diberikan lagi. Hadirin yang mulia, karena saking banyak yang dicaci sampai habis pahalanya. Sudah dia habis pahalanya, dia sudah menangis sedih. Tiba-tiba datang orang kurus, kering, jerawatan, rambutnya jelek, datang kepada dia, Pak, dulu Bapak juga pernah menghina saya minta pahalanya. Wah, sudah habis pahalanya. Oh, kalau begitu bawa saja dosa saya, Pak. Jadi orang itu kalau akhlaknya tidak baik, maka nanti di dunia, di akhirat dia tidak termasuk orang-orang yang selamat. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup di dunia ini, kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah hadirin. Bukan kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk Allah kita harus berbuat baik. Dikatakan di dalam hadis, dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha la hiya at'amatha. Ada seorang wanita, dia masuk ke dalam neraka. Bukan gara-gara pukul tetangganya, bukan gara-gara menggunjing tetangganya, tidak. Gara-gara punya kucing, tidak dikasih makan, mati. Masuk neraka wanita itu, tidak? Masya Allah. Jadi kita ini gara-gara kucing bisa masuk neraka. Nah, apalagi gara-gara orang iman yang lain. Maka kepada semua orang Islam, kita harus sayangi mereka, kita harus muliakan mereka, dan kita jangan sampai ganggu kepada mereka. Insyaallah hadirin. Termasuk apalagi orang-orang Islam yang khusus. Bapak kita umpamanya
ibu kita umpamanya. Mereka ini adalah orang-orang yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Sampai di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pesan khusus kepada para anak-anak ini. Pesan kepada manusia ini. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahai anak manusia, jangan kamu sekali-kali mengatakan kata-kata bentaan, kata-kata hardikan kepada orang tua. Jadi kepada orang tua ini membantah tidak boleh. Kepada orang tua ini bicara keras tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, bicaralah kepada orang tuamu dengan bicara yang mulia. Maka teman-teman santri semua, bagaimana kita belajar berbakti pada orang tua. Insyaallah hadirin. Begitu juga hadirin yang mulia kepada bapak-bapak juga. Bagaimana kita ini harus punya akhlak kepada istri kita. Jangan istri ini hanya dipakai saja. Tapi bagaimana kita harus berbuat baik kepada mereka. Hadirin yang mulia, istri kita sudah banyak sekali membantu kita. Anak kita keluar dari mana, Pak? Dari istri kita, bukan dari kita. Kemudian mereka sudah bantu memasakkan kita, bantu menyucikan baju kita. Hadirin yang mulia, sebetulnya itu kewajiban suami semua. Tapi kok istri kita ini masih mau membantu kita, seharusnya kita ini harus lebih baik lagi kepada istri-istri kita. Insyaallah hadirin. Namanya wanita, kadang-kadang ada menjengkelkannya, kadang-kadang kata-katanya begitu menusuk di hati kita. Kalau laki-laki ganti marah, berarti tidak pantas jadi laki-laki, hadirin. Perlu disunatkan lagi. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kepada istri kita? Kita ini harus berbuat baik juga. Insyaallah hadirin. Begitu juga orang-orang tua ini, bagaimana juga harus berakhlak yang baik kepada putranya. Putra kita ini hadirin yang mulia, ini sebetulnya adalah hamba-hamba Allah yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita juga harus berbuat baik kepada putra-putra kita. Insyaallah hadirin. Putra-putra kita ini caranya berbuat baik bagaimana? Bukan hanya dibelikan baju, bukan hanya dibelikan motor. Kadang-kadang kalau dibelikan motor malah bahaya putra-putra kita ini, Pak. Bukan hanya dikasih uang saja, termasuk akhlak yang terbaik, yang tertinggi, yang paling mulia seorang bapak kepada anaknya adalah menjadikan anak-anaknya sebagai orang-orang yang soleh. Hadirin yang mulia, akhlak yang terbaik seorang bapak itu menjadikan anak sebagai orang soleh. Kalau anak ini hanya disuruh kerja, atau anak ini hanya dikasih makan saja atau dikasih uang saja, maka kita ini sebetulnya belum berakhlak baik kepada putra-putra kita. Kenapa hadirin yang mulia? Karena anak kita ini, mereka perlu surga juga. Yang perlu surga hanya bapak saja atau anaknya juga, Pak? Anaknya juga. Anak kita ini juga perlu selamat dari syaitan. Anak kita ini juga perlu penjagaan Allah, tidak hanya kita, hadirin yang mulia. Dan hadirin yang mulia, uang tidak bisa menyelamatkan anak kita dari neraka. Harta tidak bisa menyelamatkan anak kita dari gangguan syaitan. Yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang bisa menyelamatkan anak kita dari gangguan syaitan, dan yang bisa memasukkan anak-anak kita ke dalam surga, siapa hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, dan Allah telah berjanji, wallahu yatawallas sholihin, Allah akan menjaga orang-orang yang soleh. Menjaga dari mana? Menjaga dari segalanya. Menjaga dari syaitan dijaga, menjaga dari neraka juga akan dijaga, menjaga dari kelaparan juga akan dijaga, menjaga dari kesengsaraan, semua akan dijaga, asalkan anak kita ini anak-anak yang soleh. Hadirin yang mulia, kalau anak kita ini dalam ketakutan, umpamanya anak kita ini dikejar perampok, kemudian kita ini mendatangkan Kopassus, kita datangkan, menjaga anak kita, mengawal anak-anak kita, kemana saja dia pergi, maka orang-orang akan mengatakan, baiknya bapaknya ini, anaknya ini dijaga terus, sampai tentara-tentara didatangkan. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kalau kita ini
menjadikan anak kita ini anak yang soleh, yang menjaga bukan manusia hadirin, malaikat-malaikat, mereka akan senantiasa menjaga putra-putra kita. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang amalan membaca apa itu namanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian dia membaca surat Al-Hasyr yang akhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan 70.000 malaikat untuk menjaga putra kita. Kira-kira kalau yang menjaga malaikat, setan masih berani gak Pak sama anak kita? Setan itu sama anak, sama malaikat, oh dia langsung lari terbirit-birit dan tidak akan kembali lagi. Maka hadirin yang mulia, sebagai bapak yang sayang kepada anak, buktinya harus mendidik dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Insya Allah hadirin. Kalau kita ini belum menjadikan anak-anak kita, berusaha mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, berarti kita ini sebetulnya sayang juga, tapi masih setengah-setengah hadirin yang mulia. Ini perumpamaannya Pak, perumpamaannya. Anak kita ini dia perlu pakaian, dia perlu uang, dan dia juga perlu makan, dan dia juga perlu minum. Maka anak kita datang kepada kita, Pak, saya haus Pak, saya lapar Pak. Oh lapar nak, ini loh saya belikan baju baru. Hadirin yang mulia, kemudian anaknya dapat baju baru, dia teriak lagi, Pak saya kelaparan Pak, saya belum makan ini. Oh ini nak, saya belikan mobil baru. Hadirin yang mulia, kira-kira walaupun diberikan baju baru, kalau nggak kita kasih makan, kira-kira anaknya mati atau tidak? Mati. Begitu juga hadirin yang mulia, walaupun anak kita bikinkan rumah kita, kalau perlu kita bikinkan pesawat, Pak. Anak kita kasih tanah yang luas, satu Sulawesi berikan anak kita. Tapi kalau anak kita tidak didik kepada agama, maka kita ini berarti membiarkan anak kita mati konyol, Pak. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini berusaha untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Insya Allah hadirin. Dan hadirin yang mulia, nggak ada ruginya punya anak soleh, itu nggak ada ruginya. Justru kalau punya anak soleh, anak kita ini akan menguntungkan kita dunia akhirat kita. Diceritakan suatu ketika, kadang-kadang orang tua ini berpikir, kalau anak saya ini saya pondokkan, kalau anak saya ini saya suruh belajar agama terus, tidak pernah saya kerja, tidak pernah saya suruh kerja, nanti saya capek membiayai dia. Kadang-kadang orang tua seperti itu Pak, kadang-kadang. Tapi ini di daerah Jawa sana, kalau di sini enggak. Hadirin yang mulia, maka kejadian seperti itu juga pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya adik ini mengaji terus, tidak pernah dia mau kerja, sehingga akhirnya saya terpaksa untuk mencari uang untuk adik saya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, la'allaka turzaku bih, antum itu masih bisa punya kerjaan itu gara-gara adiknya ngaji. Kalau adiknya tidak mengaji, langsung dipecat dari perusahaan. Maka hadirin yang mulia, kita ini punya anak di pondok sepertinya mengeluarkan biaya, padahal itu menguntungkan bapaknya. Maka kita jangan khawatir urusan rezeki anak-anak kita. Insya Allah hadirin. Dan hadirin yang mulia, kalau putra kita ini putra yang soleh, walaupun kita ini biasa-biasa saja, insya Allah putra kita ini akan mendoakan kita di kubur kita dan akan mensyafaati kita di akhirat sana. Tapi hadirin yang mulia, kalau anak-anak kita ini sekedar orang kaya saja, duitnya banyak, nanti di akhirat anak kita sudah bingung dengan kekayaannya sendiri. Diurus sama Allah. Itu mobilnya dari mana? Itu sawahnya dari mana? Itu korupsinya berapa? Anak kita sudah pusing, kita nggak ada yang menyelamatkan hadirin. Maka supaya kita ada yang menyelamatkan, bagaimana putra-putra kita ini kita jadikan anak-anak yang soleh. Dan bagaimana caranya supaya anak kita ini jadi anak soleh? Caranya mudah saja. Yang pertama kali, serahkan anak-anak kita kepada orang-orang soleh. Ini kuncinya. Kalau kita ini pengen anak kita ini menjadi seorang pendekar, ya harus diserahkan kepada pendekar. Kalau anak kita ini pengen jadi bisnismen, ya serahkan kepada pengusaha, jangan serahkan kepada petani. Kalau anak kita ini ingin menjadi ahli tembak, maka harus didekatkan kepada para ahli-ahli tembak. Hadirin yang mulia, begitu juga kalau anak kita ini pengen kita jadikan sebagai anak-anak yang soleh, jangan kita kumpulkan dengan orang-orang yang nakal.
kita kumpulkan, kita dekatkan kepada orang-orang soleh. Insyaallah hadirin. Nah, orang soleh itu tempatnya di mana? Orang soleh itu biasanya tempatnya itu di pondok sama di masjid. Maka anak-anak kita ini bagaimana kita datangkan ke masjid-masjid dan kita masukkan ke pondok-pondok. Insyaallah hadirin. Bukan apa-apa ini, maksudnya supaya anak kita ini menjadi anak-anak yang baik. Kemudian yang kedua kali diceritakan dalam Al-Quran, semua anak-anak yang hebat ini barokah dari doa ayahnya. Jadi ayah ini mempunyai satu kelebihan, Pak. Kalau dia doa untuk anaknya, doa baik, doa buruk, kabul semua, Pak. Itu kelebihannya seorang ayah. Kalau doakan untuk orang lain, kalau doakan buruk kadang-kadang nggak diterima oleh Allah. Tapi kalau untuk anak doa buruk jadi langsung, Pak. Nah, anak kita kurang ajar, oh kamu akan miskin seumur hidup, insya Allah nanti anaknya miskin terus, Pak. Maka hadirin yang mulia, bapak-bapak ini punya jurus pemungkas. Jangan hanya doakan anaknya jadi pinter saja, doakan anaknya jadi orang-orang soleh semua. Insya Allah hadirin. Setiap habis sholat kita menangis kepada Allah. Setiap habis tahajud kita menangis pada Allah, ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Para nabi, para rasul itu loh, Pak, di antara doanya minta anak soleh. Padahal mereka itu sudah pimpinannya orang soleh. Apalagi kita, maka kita harus banyak berharap, mencucurkan air mata, menangis kepada Allah agar Allah memberikan kita anak-anak yang soleh. Insya Allah hadirin. Nah, kok setelah doa anaknya masih nakal bagaimana, Pak? Jangan putus asa kepada Allah. Hadirin yang mulia, orang itu kalau doa pasti diterima oleh Allah, pasti. Tapi diwujudkan oleh Allah kapan? Itu terserah Allah. Maka kita ini jangan buruk sangka kepada Allah, tapi kita harus baik sangka kepada Allah. Insya Allah hadirin. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doa kepada Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, saya minta di Makkah ini dikirim seorang utusan yang dakwah kepada mereka. Ini doanya seorang nabi yang doanya pasti diterima oleh Allah, Pak. Bukan seperti kita. Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim doanya dikabulkan kapan? Setelah ribuan tahun setelahnya. Nabi Ibrahim doa pengen ada seorang utusan dikirim ke Makkah. Setelah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun belum datang-datang, akhirnya datanglah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga baginda Nabi mengatakan, saya adalah hasil doanya Nabi Ibrahim. Jadi hadirin yang mulia, umpamanya kita doa menangis kepada Allah, anak kita ingin jadi orang baik kok belum baik, ya mungkin nanti cucunya yang baik. Kalau cucunya belum baik, mungkin cucunya lagi. Nah, sampai akhirnya nanti anak kita atau keturunan kita ada yang baik dan diridhoi oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, sekarang kita akan doa sama-sama kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang barokah, yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah dan dikumpulkan bersama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah teman-teman kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami ya Allah, ampunilah teman seperjuangan kami ya Allah, ampunilah santri-santri kami ya Allah, ampunilah santri-santri kami ya Allah, ampunilah orang-orang yang hadir di sini semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang soleh, orang-orang dekat kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang kenal kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang cinta kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, janganlah hinakanlah kami ya Allah, jangan hinakan kami ya Allah, jangan hinakan keluarga kami ya Allah, jangan hinakan teman-teman kami ya Allah, jangan hinakan santri-santri kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang mulia ya Allah, di dunia kami ya Allah dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah penduduk-penduduk surgamu ya Allah. Ya Allah, jumpakanlah kami ya Allah bersama guru-guru kami ya Allah. Jumpakanlah kami ya Allah bersama syekh-syekh kami ya Allah. Jumpakanlah kami ya Allah kepada kekasih-kasih kami ya Allah. Jumpakanlah kami ya Allah dengan para sahabatmu ya Allah. Jumpakanlah kami ya Allah dengan para nabimu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah untuk memandang nabimu ya Rasulullah.
untuk memandang Nabi-Mu ya Allah di surga nanti ya Allah, dan di dunia juga sebelum di surga ya Allah. Ya Allah, izinkanlah diri kami ya Allah untuk melihat zat-Mu ya Allah bila kaifin wala bidalin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang lurus ya Allah, yang benci kepada kemaksiatan, yang senang kepada kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang sekitar kami ya Allah orang-orang yang baik ya Allah, santri-santri kami ya Allah, santri-santri yang alim ya Allah, santri-santri yang barakah ya Allah, di dunia kami ya Allah, di akhirat kami ya Allah, sehingga mereka mendoakan kami ya Allah setelah kepergian kami dari dunia ini ya Allah. Ya Allah, terangilah kubur kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah ketika kami di kuburan ya Allah. Wala tuhzina yaumal qiyamah ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami sedih ya Allah di hari kiamat nanti ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bahagia di dunia kami ya Allah dan di akhirat kami ya Allah. Lancarkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah rezeki yang halal, yang barakah ya Allah, yang banyak dan barakah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ini sudah acara kita. Atas kedatangannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih, dan mari kita coba sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita jangan salah dulu, dilanjutkan dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya, jangan kemana-mana dulu karena acara kita selanjutnya adalah khidmat santap siang. sallallahu